insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan. Secara umum nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib berasal dari kata ajaba, yujibu, di mana Al-Mujib adalah merupakan isim fa'il. Ajaba yujibu artinya adalah menjawab atau juga bisa mengabulkan, maka Al-Mujib adalah zat yang maha menjawab ataupun zat yang maha mengabulkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gunakan kata istajabah. Dan istajabah juga maknanya adalah ajaba, walaupun kata istajabah dia menggunakan pola istaf'ala, artinya ada tambahan huruf dan setiap tambah huruf maka akan ya semakin bertambah makna. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya gunakan untuk isim fa'ilnya adalah al-mujib, ya dari kata ajaba yujibu. Sedangkan kata istajaba Allah gunakan dalam bentuk fi'il. Fastajabna. Maka kami ijabah. Nah, ketika kita sering membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, menunjukkan kedekatan para ulama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama biasanya menggunakan kata fatah, bukaan. Ya, karena lagi-lagi ilmu itu merupakan bukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kata fatah itu biasanya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disematkan. Ya, maka kita mengenal ada kitab namanya Fathul Bari. Dari kata al-bari, Fathul Bari. Kemudian kita juga mengenal ada Fathul Qadir, ya Fathul Qadir. Kemudian ada Fathul Majid. Nah, adapun pembahasan tentang nama yang kita bahas pada sore hari ini, ada kitab juga yang kemudian menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, namun lagi-lagi ternyata nama ini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, ada kitab namanya Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qaribil Mujib. Dan nama Al-Mujib ini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Ya, karena memang kalau kita mencoba untuk mencari nama Al-Mujib di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala 2 kali menyebutkan nama Al-Mujib. Yang pertama dalam bentuk tunggal. Di mana dalam bentuk tunggal ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Qarib, yang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-61. Adapun yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam bentuk jamak. Fala ni'mal mujibun. Yang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat As-Saffat ayat yang ke-75. Dan hanya dua ayat yang membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, baik dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk jamak, walaupun nanti ada penggunaan kata istajaba yang menggunakan fi'il madhi ataupun hal-hal yang masih terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Baik, lagi-lagi kita mencoba untuk mentadabburi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Mujib ini. Di surat Hud ayat yang ke-61, kisah tentang Nabiullah Shaleh alaihissalam dengan kaum beliau yang kita kenal dengan kaum Tsamud. Ya, di mana kita tahu kaum Tsamud ini adalah kaum yang durhaka, kaum yang kufur, kaum yang menolak dakwah Nabi Shaleh alaihissalam dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Artinya mereka ini adalah kaum yang durhaka. Namun proses ketika Nabi Shaleh alaihissalam berdakwah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dan lagi-lagi menunjukkan kedekatan hubungan Nabi Shaleh alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila tsamud akhahum shalihah. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Shalihah, yaitu Saleh. Qala, maka Nabi Saleh berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ansha'akum
minal ard. Dialah yang menciptakan kalian minal ard, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian yang memakmurkan di dalam bumi itu. Fastaghfiru, maka mohonlah ampun kepadanya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku qarib adalah maha dekat, mujib adalah maha mengabulkan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala munculkan nama Al-Mujib disandingkan dengan nama Al-Qarib, dan itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali munculkan ternyata tidak untuk orang-orang yang beriman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bahkan munculkan untuk kaum yang kafir, kaum yang musyrik. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita mungkin dalam kondisi yang tidak ideal, ya, walaupun ketidakidealan kita tidak sampai seperti tidak idealnya kaum Samud yang kufur itu, nah maka seakan ada peluang besar kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada peluang besar kita untuk bisa dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di konteks inilah nama Al-Mujib pertama kali dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seakan Nabi Saleh alaihissalam memunculkan kepada kaum Samud, ya, ketika kalian itu larut dalam perbuatan dosa kalian, dalam kemaksiatan kalian, dalam kekufuran kalian, dalam kesyirikan kalian, maka Allah itu ghairu qarib. Allah itu tidak dekat bagi kalian. Dan Allah itu juga ghairu mujib. Allah pun tidak akan mengabulkan doa kalian. Tapi kalau kalian mau Allah itu dekat dengan kalian dan Allah mengabulkan doa kalian, maka solusinya adalah fastaghfiru. Maka beristighfarlah kepadanya. Tsumma tubu ilai, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan berkaitan dengan istighfar ataupun taubat, dulu pernah kita bahas pembahasannya di pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Ya, di mana istighfar yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, kaitannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup catatan amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup dan melindungi orang tersebut dari efek buruk dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup orang tersebut untuk mengulang perbuatan itu di kemudian hari. Juga Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menutup dan melindungi orang itu untuk mendapatkan siksa di akhirat nanti disebabkan karena perbuatan yang telah dia lakukan. Dan itu hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang dikaitkan dengan istighfar, di mana juga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala curahkan pemberian dan anugerah yang sangat banyak. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab kaitannya dengan kata taba yatubu yang artinya adalah raja'a yarji'u. Ya, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah artinya dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah istighfar itu tubu ilaihi. Ya, bertaubatlah dengan kembali kepadanya. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami untuk bisa merasakan anugerah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Prosesnya adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena seakan tidak mungkin Allah mengijabah ya selama kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah kalian terlebih dahulu ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan dan doa yang kalian panjatkan.